Hai, halo sahabat retail, balik lagi bersama gue Ronald di channel gue yang banyak membahas tentang dunia retail. Pada video kali ini rada berbeda konsepnya, jadi gue berusaha secara maksimal untuk bikin video ini menjadi berbeda. Oke, kita lihat 1, 2, 3. Oke, jadi video gue seperti ini konsepnya. Gue berusaha secara maksimal buat menunjukkan bahwa gue pengen bikin video secara totalitas supaya bikin channel ini bisa menjadi channel yang terkece ya. Channel retail yang terkece untuk teman-teman semua. Oke, pada video kali ini gue akan membahas mengenai server di minimarket itu seperti apa. Nah, sebelum gue bahas mengenai server itu seperti apa, kali ini gue akan memberitahu kepada teman-teman apa sih itu server. Nah, server itu secara sederhananya adalah sebuah perangkat komputer yang secara terpusat datanya disimpan di dalam. Jadi setiap komputer yang ada di sekitar yang terhubung dengan jaringan akan mengakses data ke server. Jadi secara sederhana kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, kenapa butuh server? Nah, teman-teman bisa kepikiran mungkin kenapa sih harus ada server? Jadi sebenarnya server itu ada atau dibutuhkan supaya ya tadi ada data secara terpusat disimpan di dalam server sehingga setiap klien yang mengalami kerusakan terhadap klien itu nggak mempengaruhi. Karena kenapa? Datanya itu ada di dalam server. Jadi meskipun ganti komputer baru atau ganti klien baru, itu tetap bisa mengakses data yang sama. Kecuali servernya yang rusak ya teman-teman. Kalau servernya rusak, ya pasti kita nggak akan bisa mengakses data itu atau data itu bisa hilang. Oke, spesifikasi. Nah, di spesifikasi ini, gua kemarin sempat membeli sebuah komputer yang akan gue gunakan sebagai server, tapi jadinya gue gunakannya sebagai editing karena menurut gue server gue yang lama udah masih cukup. Tapi jika teman-teman pengen dengan spesifikasi yang gue beli ini buat dijadikan server, bisa. Nah, spesifikasi yang gue beli ini adalah sebuah PC rakitan dengan Intel i9 9900K yang gue pasang itu sebagai otak dari komputer ini, dan dibantu dengan motherboard Asus yang gue pasang yaitu Asus ROG Strix Z390. Nah, terus gue juga pasang VGA di dalam, yaitu VGA Colorful RTX 2060 8GB. Jadi RTX-nya ini yang super, jadi gue pasang. Terus gue juga pasang RAM 8GB itu sebanyak 4 keping. Jadi total 32GB untuk RAM-nya. Dan gue menggunakan SSD Apacer 480GB. Oke, pada kesimpulan kali ini, jadi server itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Nah, server itu sangat dibutuhkan supaya teman-teman ketika melakukan instalasi terhadap aplikasi di dalam server, terus ada kerusakan terhadap kliennya itu tidak akan mengganggu. Jadi tetap transaksi bisa berjalan normal karena servernya nggak bermasalah, malah kliennya yang bermasalah. Nah, dan buat teman-teman juga yang gue saranin, teman-teman sebaiknya memilih aplikasi yang sudah support antara klien server. Supaya apa? Supaya juga memudahkan teman-teman dalam mengambil data dan mengakses data. Jadi di sini teman-teman sangat penting untuk memilih aplikasi yang support terhadap klien server. Oke, pada video kali ini gue rasa cukup. Dan gue berharap teman-teman bisa membantu gue dengan cara melakukan klik tombol subscribe untuk membantu buat channel ini makin berkembang lagi. Jika teman-teman mengalami kesulitan terhadap video ini atau bingung apa saja yang istilah-istilah dalam video ini, gue berharap teman-teman bisa komen di bawah. Nanti akan gue jawab semua pertanyaan teman-teman yang teman-teman tanyakan. Oke, teman-teman like jika suka, share ke teman-teman yang lain yang juga membutuhkan informasi ini supaya teman-teman juga makin tercerahkan. Dan see you, bye-bye.